Jumpa lagi dengan saya Fauzan Laya. Kali ini kita berbicara masalah pendaftaran tanah berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 19 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Nah, ini kita ambil acuan atau panduan dalam buku Hukum Agraria Indonesia. Jadi kita baca pada pasal 19. Jadi ini saya baca. Pendaftaran tanah. Ayat 1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah yang dimaksud di sini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Ayat 2-nya, pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi A. Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah. B. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. C. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Nah, maksudnya di sini pengukuran, pemetaan, dan pembukuan itu ada pada data fisik dan data yuridisnya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan dalam data fisik itu tentang letak, luas, dan batas-batas. Jadi itu yang perlu dilihat dalam data fisiknya, dan sehingga dibuatlah yang namanya sketsa, ya, sketsa atau gambar atau peta. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan? Nah, pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan bila kita lihat pada pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, mari kita lihat. Ini pasal 1 ayat 1. Saya baca. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak tertentu yang membebaninya. Nah, jadi itu definisi pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 1 ayat 1. Nah, tadi di situ disebutkan masalah data fisik. Nah, jadi sudah saya jelaskan tadi bahwa data fisik itu menjelaskan atau memuat tentang letak, luas, batas-batas, ya. Jadi selanjutnya di situ melihat ada bangunan atau ada tanaman-tanaman di atas tanah tersebut. Nah, itu perlu dibuat data fisik supaya ke depan masalah tanah Bapak Ibu yang telah diterbitkan alas haknya atau sertifikat tidak bermasalah. Nah, jadi di dalam pendaftaran tanah itu ada menganut ajas-ajas yang berupa ajas sederhana. Nah, maksudnya ajas sederhana itu berbicara masalah ketentuan atau prosedural
mudah dipahami oleh yang bersangkutan. Dan selanjutnya itu ada ajas aman. Ajas aman ini diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat menjamin kepastian hukum. Nah, itu yang saya bilang tadi, ya, ajas aman ini ada hubungannya dengan data fisik, ya. Jadi itu kita harus teliti, cermat dalam membuat sebuah sketsa atau gambar, ya. Selanjutnya itu ada azas terjangkau. Terjangkau dalam hal ini oleh pihak yang memerlukan. Nah, bisa terjangkau dalam biaya, ya. Termasuk juga itu adalah azas. Nah, jadi masalah biaya ini khusus mereka yang kurang mampu itu digratiskan oleh pemerintah, ya. Jadi itu sudah jelas aturan hukumnya pada pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, selanjutnya azas mutakhir. Nah, azas mutakhir ini kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Nah, selanjutnya terbuka. Azas terbuka. Jadi setiap masyarakat dapat memperoleh mengenai data yang benar. Ya, jadi dalam mengurus sebuah sertifikat ini kita harus transparan, terbuka, ya. Kenapa? Untuk mencegah dibatalkan atau tidak sahnya sebuah alasan atau sertifikat yang dimiliki oleh pemilik tanah tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu bertanya-tanya, nah, untuk apa dilakukan atau apa tujuan melakukan pendaftaran tanah? Nah, jadi bagi masyarakat awam itu pendaftaran tanah sangatlah tidak perlu dan sangat tidak berguna. Kenapa? Karena tujuannya masih belum memahami. Contohnya seperti di pelosok-pelosok atau di kampung-kampung. Kenapa? Mereka sudah memiliki tanah, namun tanah tersebut tidak pernah didaftarkan. Toh juga tidak ada yang mengganggu, betul. Nah, sejak kapankah tanah itu mulai bermasalah? Nah, jadi sebelum saya menjawab tujuan pendaftaran tanah, saya menjawab dulu kapan mulai adanya permasalahan tanah. Nah, adanya permasalahan tanah ketika nilai tanah di mana tanah itu berada mulai mahal, ya. Jadi seseorang atau pihak lain baru mengklaim itu adalah tanah saya, atau si pemilik tanah yang sebenarnya baru merasa memiliki tanah. Nah, selama ini dia sangat tidak peduli dan sangat tidak mengurus yang namanya dokumen. Contohnya yang di kampung-kampung itu karena nilai tanah tidak ada, mereka merantau, pergi merantau. Nah, yang tinggal di kampung ini memanfaatkan tanah, dan berjalannya waktu demi waktu si pemilik tanah tidak mengurus surat atau dokumen terkait tanah yang ia miliki. Namun siapa yang mengurus surat? Itu si penjaga tanah atau yang memanfaatkan tanah yang tinggal di kampung. Nah, jadi ketika pemilik tanah pulang kampung, dia melihat nilai tanah sudah besar, namun sudah diterbitkan alasan oleh orang yang tidak memiliki hak sebenarnya secara fisik atas tanah tersebut. Namun berbicara legalitas, si yang menjaga atau yang memanfaatkan tanah setelah si pemilik tanah berangkat, dialah secara hukum yang memiliki tanah tersebut. Nah, namun pada video saya sebelumnya saya telah menjelaskan si pemilik tanah jangan pernah ragu terkait tanah yang telah diklaim atau telah dikuasai oleh pihak lain atau orang yang tidak memiliki hak atas tanah tersebut. Nah, itu bisa saudara-saudari menguji atau menggugat pada pengadilan di mana tanah tersebut berada. Nah, selanjutnya kita bahas masalah tujuan
pendaftaran tanah. Jadi tujuan pendaftaran tanah itu ada 3 ya. Yang satu untuk memberikan kepastian hukum. Nah ini yang saya maksud tadi tujuannya, dan perlindungan kepada pemegang hak. Nah jadi memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak. Selanjutnya untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, dan selanjutnya untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Nah, jadi itu tujuannya. Jadi objek pendaftaran tanah itu yang perlu didaftarkan yang mana saja, Pak? Jadi itu ada masyarakat yang bertanya. Ya, jadi objek yang menjadi pendaftaran tanah itu satu, bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, ya, atau hak guna usaha, atau hak guna bangunan dan hak pakai. Nah, jadi itu satu ya. Yang kedua itu tanah hak pengelolaan. Nah, jadi yang ketiga itu tanah wakaf. Dan yang keempat hak milik atas satuan rumah susun. Ya. Dan yang kelima hak tanggungan, dan keenam tanah negara. Nah, jadi itu terletak pada pasal atau tercantum pada pasal 9 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri pada PP yang dimaksud. Dan selanjutnya pelaksanaan pendaftaran tanah itu ada dua. Satu, pendaftaran tanah pertama kali, dan pemeliharaan pendaftaran tanah. Jadi saya bahas yang pertama, yaitu pendaftaran tanah pertama kali. Jadi pendaftaran tanah pertama kali itu ada pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, dan penerbitan sertifikat, serta penyimpanan daftar umum dan dokumen. Sedangkan pemeliharaan pendaftaran tanah itu ada pendaftaran peralihan dan pembebanan hak. Selanjutnya pendaftaran perubahan data, pendaftaran perubahan dan pendaftaran tanah lainnya. Jadi pendaftaran tanah untuk pertama kalinya itu ada pada pasal 1 junto pasal 13 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, yaitu ada pendaftaran secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik, ya. Jadi itu ada dua ya. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, kemanakah tanah tersebut didaftarkan? Nah, jadi tanah tersebut didaftarkan pada kantor Badan Pertanahan Nasional di mana tanah tersebut berada. Nah, jadi pendaftaran tanah itu tadi saya sudah jelaskan bahwa ada dua, yaitu pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Nah, apakah itu pendaftaran tanah secara sistematik? Pendaftaran tanah secara sistematik itu pendaftaran untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak. Ya, jadi itu digarisbawahi secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan. Ya, jadi perlu kita garis bawahi yaitu secara serentak. Jadi pelaksanaan didasarkan pada suatu rencana kerja dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh menteri. Ya, jadi menteri atau dalam hal ini kepala BPN di mana tanah tersebut berada. Nah, jadi pelaksanaan itu dilaksanakan oleh ketua panitia adjudikasi namanya. Ya, jadi itu BPN membentuk panitia sehingga tanah-tanah di mana yang telah ditetapkan itu dilakukan secara massal atau secara serentak. Nah, biasanya ini prakteknya bagaimana? Nah, prakteknya ini setelah tanah tersebut dilakukan secara massal, ini para pemegang hak tidak tahu di mana objek yang ada dalam sertifikat itu letaknya. Nah, biasanya
itu akan dilakukan namanya pengembalian tapal batas, ya. Jadi kelemahannya di mana? Kelemahan pendaftaran tanah secara sistematik ini, datanya terkadang kala tidak akurat, ya. Jadi tanah si A dengan si B bila mana dilihat di sketsa atau di peta sangat tidak nyambung atau tidak tepat bila mana dicocokkan antara peta si A dengan peta si B. Nah, itu kelemahan daripada pendaftaran tanah secara sistematik. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya itu cepat prosesnya, ya, prosesnya cepat, dan jadi cepat prosesnya, dan tidak ada oknum-oknum yang bisa bermain dalam pendaftaran tanah secara sistematik karena sudah program pemerintah. Nah, selanjutnya pendaftaran tanah secara sporadik, ya. Jadi yang dimaksud dengan pendaftaran secara sporadik ini yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai suatu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam suatu wilayah atau dalam suatu wilayah desa atau kelurahannya, secara yang dilakukan secara individual atau massal. Nah, jadi biasanya ini dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kepentingan atau pemegang hak dalam suatu objek tanah tersebut. Nah, jadi ini hanya orang-orang tertentu yang memakai pendaftaran secara sporadik sepanjang dia membutuhkan atau mempunyai kepentingan dalam objek tanah yang didaftarkan. Nah, jadi ini biasanya prakteknya bagaimana, Pak? Jadi itu ada masyarakat yang bertanya. Jadi prakteknya begini. Jadi ini ada tanah belum pernah didaftarkan sama sekali. Namun tanah ini pemiliknya si A dari dulu sudah dikelola atau telah dia kuasai dengan menanami berbagai tanaman. Nah, caranya bagaimana? Nah, jadi ini prakteknya ya. Jadi caranya kita memberitahukan tanah tersebut kepada kepala desa atau lurah dengan membuat sebuah surat pernyataan bahwa tanah tersebut telah saya kuasai berdasarkan penguasaan sejak tahun hingga saat surat ini diterbitkan. Nah, setelah adanya surat keterangan, kepala desa atau lurah melihat ke lokasi, mengecek dan melihat apakah benar tanah tersebut tidak terjadi silang sengketa, belum pernah digadaikan kepada pihak lain dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kepala desa menerbitkan yang namanya surat keterangan tanah (SKT). Nah, sejak adanya SKT ini, maka si pemilik tanah mendaftarkan tanah tersebut ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, di mana tanah tersebut berada. Nah, jadi itu yang perlu digarisbawahi ya. Jadi setelah pemilik tanah membawa data-data ke BPN seperti yang tadi ada SKT, ada bawa fotokopi KTP ya, KTP dan lain sebagainya, itu BPN membentuk panitia untuk mengecek kebenaran objek tanah yang saudara miliki. Ya, jadi nanti itu ada pengumuman. Nah, jadi Bapak Ibu setelah mengajukan permohonan nanti dikasih tanda terima, maka dari situ dan dari tanda terima itu tanyalah perkembangan bagaimana tindak lanjut daripada penerbitan sertifikat atau alas hak tanah yang telah Bapak Ibu daftarkan. Nah, setelah panitia mengumpulkan data dan yakin terhadap tanah yang Bapak daftarkan, Bapak Ibu daftarkan, tidak ada silang sengketa, tidak ada yang keberatan, maka sertifikat diterbitkan. Nah,
Jadi setelah diterbitkan, maka yang perlu Bapak Ibu ketahui itu dasar daripada sertifikat tersebut. Nah, jadi pada pasal 32 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, sertifikat itu merupakan suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang terkuat. Ya, jadi di garis bawah ya, yang terkuat mengenai data fisik dan data yuridis. Nah, itu tadi ya, data fisik dan data yuridis yang termuat di dalam sertifikat itu sendiri. Nah, sepanjang mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada di dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Nah, jadi itu adalah sertifikat. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi di situ adalah sertifikat itu adalah bukti terkuat, ya. Jadi tentang pendaftaran kali ini saya akhiri. Bila mana Bapak Ibu masih belum memahami, silakan hubungi saya melalui nomor WhatsApp atau nomor handphone. Saya sebutkan 0813 65500 509. Sekali lagi saya sebutkan agar dicatat atau ditulis 0813 65500 509. Atau silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan pada kolom komentar di video di bawah ini. Nah, sebelum diakhiri, mohon di like, di komen, dan di subscribe video agar kedepannya saya membagi video-video yang bermanfaat. Dan jangan lupa tekan tanda loncengnya setelah di subscribe. Nah, jadi sekian dan terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat buat para penonton.